Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amarullah. Saya dari kelas 011 Manajemen Reguler CK. Ya, di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Tujuannya adalah untuk mencari cara baru atau memperbaiki dalam menggunakan resource dan kapabilitas dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang diinginkan kepada stakeholdersnya. Yang kedua, ada dua hal yang mendorong perubahan organisasi, yaitu perubahan perangkat keras organisasi dan perubahan perangkat lunak organisasi. Perubahan perangkat keras organisasi atau hard system tools yang biasa disebut dengan struktural meliputi perubahan strategi, struktur organisasi dan sistem. Perubahan perangkat lunak organisasi atau soft system tools atau perubahan kultural yang meliputi perubahan perilaku manusia dalam organisasi, kebijakan sumber daya manusia dan budaya organisasi. Yang ketiga, ada langkah-langkah yang harus diambil dalam melakukan tindakan organisasi. Yang pertama, sosialisasi. Tahap pertama yang harus dilakukan dalam memulai perubahan adalah melakukan sosialisasi ke sesama stakeholder yang melaksanakan dan mereka yang akan terdampak oleh perubahan. Kita perlu menjelaskan hal-hal mendasar tentang perubahan termasuk alasan mengapa kita harus berubah. Yang kedua, pemahaman. Melalui sosialisasi, semua orang diharapkan memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya perubahan yang akan dilakukan oleh organisasi. Pelaku perubahan haruslah memahami alasan mengapa perubahan itu dilakukan dan apa manfaat serta pengaruh perubahan itu bagi mereka secara pribadi maupun bagi perusahaan. Yang ketiga, komitmen. Setelah mendapatkan sosialisasi dan pemahaman, seluruh anggota organisasi diminta untuk memiliki komitmen agar perubahan dapat terwujud. Yang keempat, implementasi. Implementasi merupakan poin terpenting agar perubahan dapat sesuai dengan rencana organisasi. Perubahan hanya terjadi ketika komitmen yang disepakati dilaksanakan secara nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufaiz Fadli Rohman dari kelas 01 Manajemen CK 011. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konflik. Pengertian konflik. Pengertian konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antara individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan, disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, faktor penyebab konflik. Faktor penyebab atau akar-akar pertentangan atau konflik. 1. Perbedaan antara individu. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan di antara mereka. 2. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang terjadi latar belakangnya pembentukan serta perkembangan kepribadian yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seorang dalam kebudayaan tersebut. 3. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan, baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Perbedaan sosial. Perubahan yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan perbedaan pendirian. Akibat terjadinya konflik, ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan oleh adanya pertentangan. 1. Bertambahnya solidaritas in group. Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, maka solidaritas dalam kelompok tersebut akan tertambah erat. 2. Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok, pemecahnya persatuan dalam kelompok apabila pertentangan dalam satu kelompok itu terjadi. 3. Perubahan kepribadian para individu. 4. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. 5. Akomodasi dominasi dan takluknya salah satu pihak lainnya. Ada cara penyelesaian konflik. Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan konflik. 1. Coercion, paksaan, penyelesaian dengan cara memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah. Coercion merupakan suatu cara di mana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah. Bila dibandingkan dengan pihak lawan, cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dengan menyerah secara terpaksa.
kompromis, suatu cara di mana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tentunya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Arbitration merupakan suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak. Pihak ketiga mendengar keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai hakim yang mencari pemecahan mengikut. Mediation, penengahan, menggunakan mediator yang diundang untuk menengah sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah, serta melapangkan jalan untuk pemecahan. Masalah terpadu. Ada 5 conciliation merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Konsep sentral dari teori konflik adalah wewenang dan posisi yang keduanya merupakan faktor sosial. Distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematik. Karena dalam masyarakat selalu terdapat golongan yang saling bertentangan, yaitu penguasa dan yang dikuasai. Teori konflik melihat apapun peraturan yang terdapat dalam masyarakat merupakan pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas yang menekankan para kekuatan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latif Mudiansah dari Fakultas Manajemen kelas 011 reguler CK Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motivasi dan komunikasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan motivasi terlebih dahulu. Motivasi berasal dari kata monore yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi atau motivation dalam manajemen hanya ditunjukkan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi di bawahnya agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Motivasi memiliki beberapa tujuan, diantaranya meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan karyawan, mengefektifkan pengadaan karyawan, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan loyalitas, kreativitas, partisipasi karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, dan meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Motivasi memiliki metode-metode tertentu, diantaranya metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah metode yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Jadi, sifatnya khusus seperti memberi pujian, penghargaan, bonus, piagam, dan lain sebagainya. Metode tidak langsung. Metode tidak langsung adalah metode yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang kerja karyawan, sehingga para karyawan betah melakukan pekerjaannya. Misalnya, kursi yang empuk, mesin-mesin yang baik, ruangan kerja yang terang dan nyaman, suasana lingkungan pekerjaan yang baik, penempatan karyawan yang tepat, dan yang lainnya. Motivasi memiliki kendala-kendala, di antaranya untuk menentukan alat motivasi yang paling tepat sulit karena keinginan setiap individu karyawan tidak sama. Kemampuan perusahaan terbatas dalam menyediakan fasilitas dan insentif. Manajer sulit mengatur motivasi kerja setiap individu karyawan, dan manajer sulit memberikan insentif yang adil dan layak. Di antara kendala-kendala yang tadi saya sebutkan, mempunyai faktor pendukung pemberian motivasi agar kendala-kendala tersebut tertutupi oleh adanya faktor pendukung. Walaupun setiap individu karyawan mempunyai keinginan yang berbeda-beda, tetapi ada kesamaan dalam kebutuhannya, yaitu setiap manusia ingin hidup, dan untuk hidup perlu makan, dan manusia normal mempunyai harga diri. Jadi, setiap manusia atau karyawan mengharapkan kompensasi dari prestasi yang diberikannya serta ingin memperoleh pujian, perilaku yang baik dari atasannya. Oke, di sini kita akan mulai membahas tentang komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide, gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya,
Komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Komunikasi juga memiliki beberapa fungsi, di antaranya mencapai pengertian satu sama lain, membina kepercayaan, mengkoordinir tindakan, merencanakan strategi, melakukan pembagian pekerjaan, dan berbagi rasa. Komunikasi juga memiliki arah, di antaranya komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Komunikasi ke bawah adalah penyampaian informasi dari atasan ke bawahan sesuai dengan struktural di organisasi. Komunikasi ke atas adalah penyampaian informasi dari bawahan ke atasan. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang melibatkan antar individu atau kelompok pada level yang sama. Sedangkan komunikasi diagonal adalah komunikasi yang dilakukan antar individu atau kelompok pada bagian yang berbeda dan tingkatan yang berbeda pula. Komunikasi juga memiliki jenis. Di antara jenis-jenis komunikasi tersebut adalah komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi dalam rancangan kerja organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan komunikasi informal adalah komunikasi yang tidak didefinisikan oleh struktur organisasinya. Komunikasi itu memberikan kesempatan para karyawan untuk memuaskan kebutuhan mereka akan interaksi sosial. Komunikasi dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan menciptakan saluran komunikasi alternatif yang sering lebih cepat dan efisien. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kata-kata yang kurang jelas dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.